Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Basic Service Set atau disingkat dengan BBS. Nah, Basic Service set ini adalah kumpulan seperangkat dalam jaringan WiFi yang saling terhubung dan berkomunikasi dalam satu area jaringan tertentu. Nah, BSS ini adalah bentuk dasar dari jaringan nirkabel pada teknologi WiFi. Nah, perangkat yang mana seperti di laptop, HP, printer, dan komputer dapat saling bertukar data melalui media nirkabel. Nah, pada jaringan BSS ini biasanya terdapat sebuah akses point yang berfungsi sebagai pusat komunikasi. Jadi, semua perangkat pengguna akan terhubung ke akses point untuk mengakses jaringan maupun internet. Nah, BSS ini sering digunakan di rumah, sekolah, kantor, kampus, dan tempat umum yang menyediakan WiFi. Materi slide selanjutnya yaitu komponen penting dari basic service site, yang mana yang pertama itu ada access point, yang mana ini tuh perangkat utama dalam basic service site ini yang berfungsi sebagai pusat penghubung komunikasi jaringan nirkabel. Nah, access point ini menerima dan mengirim data dari semua perangkat yang saling terhubung. Yang kedua ada station atau disingkat dengan STI, yang mana ini tuh adalah perangkat pengguna yang terhubung ke jaringan WiFi seperti HP, laptop, tablet maupun printer wireless. Selanjutnya yaitu wireless medium. Ini tuh media komunikasi yang mana berupa gelombang radio yang digunakan untuk mengirim data tanpa kabel. Akan membahas tentang infrastruktur basic service set. Nah, jadi ini tuh adalah jenis basic service set ini yang menggunakan access point sebagai pusat pengontrol komunikasi jaringan. Dalam sistem ini, semua perangkat harus melewati access point untuk dapat berkomunikasi. Jadi artinya perangkat tidak saling terhubung langsung, tetapi komunikasi dilakukan melalui access point sebagai perantara. Nah, infrastruktur basic service set ini bentuk jaringan WiFi yang paling sering digunakan saat ini. Adapun kelebihan infrastruktur basic service set ini, yang pertama, kelebihannya yang pertama jaringan lebih stabil, yang kedua mudah dikelola, ketiga mendukung banyak pengguna, keempat keamanan lebih banyak, dan juga yang terakhir dapat terhubung ke internet. Jadi setelah ada kelebihan tentu pasti ada setiap kekurangannya. Nah, kekurangannya itu adalah tergantung pada akses point. Jadi jika akses point rusak, maka jaringan otomatis akan terganggu, yang kemudian membutuhkan biaya perangkat tambahan. Oke, selanjutnya ada pun ciri-ciri dari infrastruktur basic service set ini, yaitu yang pertama menggunakan access point, yang kedua memiliki pusat pengontrol jaringan, yang ketiga semua perangkat terhubung melalui access point, selanjutnya mendukung akses internet dan juga jaringan lebih stabil dan teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Regina dengan NIM 2523114. Jadi, di sini saya ingin melakukan tugas yaitu mata kuliah jaringan nirkabel, yang mana yaitu setting access point. Nah, jadi ada beberapa langkah dalam setting access point. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan untuk pertama-tama kalinya yaitu kita perlu mencari nama WiFi bawaan atau dari laptop kita. Misalnya SSID-nya itu dengan nama TP-Link CF14. Nah, jadi kita lihat itu berada pada belakang router kita atau TP-Link kita. Nah, di situ juga sudah tertera password dari stiker belakang. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah kita klik di address yaitu http tp-link wifi.net. Nah, kalau misalnya tidak berhasil, maka bisa kita ketikkan dengan memasukkan IP 192.168.0.1. Nah, kalau misalnya ketika kita mengketikkan HTTP itu tidak berhasil, maka boleh kita mencoba memasukkan nomor IP ini. Oke.
Nah, setelah itu maka kita akan perlu login. Kita memasukkan eh, yang sudah terdaftar pada akses router sebelumnya, yaitu kita masukkan username-nya apa dan juga passwordnya. Misalnya pada bagian router itu adalah username-nya admin, kemudian passwordnya admin, dan langsung saja kita klik login. Oke, setelah masuk, maka kita akan mencari quick setup. Nah, di situ kan ada beberapa pilihan, ada status, ada quick setup, ada operation mode, ada network, ada wireless, ada quick network, ada DHCP, for watching, kemudian security, parental constraint, kemudian ada access control dan juga advanced routing, bandwidth control, IV and MAC bonding, atau ada juga dynamic NS. Nah, di sini tuh kita hanya perlu mengklik bagian quick setup, lalu kita klik next. Nah, selanjutnya yaitu kita pilih mode access point. Nah, pada bagian ini kan ada beberapa kan, ada wireless router, ada WSP, ada access point, dan juga ada range extender. Maka pada bagian ini kita pilih yang access point karena kita ingin men-setting access point. Kemudian setelah itu kita langsung next saja. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu adalah kita atur nama dari wifi kita. Misalnya kita isi pada bagian wireless network name atau disingkat dengan SSID. Contohnya di sini saya masukkan wifi rumah atau bebas ya, itu sesuai dengan keinginan teman-teman, sesuai gambar yang di samping. Langkah selanjutnya adalah kita buat password. Nah, setelah kita membuat nama tadi, kemudian kita perlu membuat password karena ini tuh berguna untuk menjaga keamanan dari wifi kita agar orang lain tidak senantiasa bisa masuk langsung ke wifi kita gitu. Jadi kita tuh pilih keamanan, yang mana pada bagian wifi 2PSK, lalu kita isi password, namanya biasanya itu memiliki minimal 8 karakter. Contohnya kita buat isinya adalah rumah 1 2 3 4 dan 5. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita nonaktifkan DHCP-nya. Nah, setelah itu kita masuk DHCP, dan pada DHCP itu kita klik setting, kemudian kita pilih disable. Nah, ini tuh wajib supaya internet dari modem utama kita gitu. Oke, seperti gambar yang di samping. Selanjutnya yaitu kita reboot. Nah, setelah itu kita akan masuk tadi ke DHCP. Kemudian setelah DHCP kita ke setting. Langsung kita pilih disable. Nah, seperti yang diketahui tadi, ini tuh wajib supaya internet dari modem utama. Lalu kita klik next saja. Oke, mungkin setelah itu langkah terakhir yaitu kita colokkan kabelan. Nah, pada router atau TP-Link kita ada di situ terletak dua warna, ada warna kuning dan warna biru. Maka untuk kabelan kita memilih port yang warna kuning, karena kalau port yang warna biru itu tuh untuk kabel WAN. Karena kita tuh menggunakan LAN, local area network. Nah, setelah kita mengklikkan, maka kita klik lama pada tombol power. Setelah itu kita cari di laptop pada setting atau wifi kita, maka kita hubungkan wifi baru yang setelah kita buat tadi. Misalnya kita klik apa wifi yang kita buat, nanti dia akan muncul otomatis di sana. Nah, seperti di sini sudah ada namanya, yaitu wifi kampung tadi ya. Oke, maka kita klik, maka dia akan langsung otomatis masuk. Nah, karena kita memasukkan password tadi, membuat passwordnya, maka kita perlu memasukkan password ke dalam yang sudah password kita buatkan tadi, maka dia otomatis akan tersambung. Jadi sekianlah setting access point pada praktek kali ini. Jika ada salah saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.